Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianingsi, tingkat 1A dari D3 Keperawatan. Di sini saya akan membahas anatomi sistem perkemihan. Anatomi sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Bagian-bagian sistem perkemihan. Yang pertama ada ginjal atau renal, yang kedua ada ureter, yang ketiga ada vesika urinaria atau kandung kemih, yang keempat ada uretra. Yang pertama ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang sebagai bagian dari sistem urin. Ginjal berfungsi menyaring kotoran terutama urea dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Cabang dari kedokteran yang mempelajari ginjal dan penyakitnya disebut nefrologi. Kedudukan ginjal di belakang dari cavum abdominalis, di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3 melekat langsung pada dinding abdomen. Fungsi ginjal yang pertama mengeluarkan zat toksik atau racun, keseimbangan cairan, keseimbangan asam basa, mengeluarkan sisa metabolisme ureum, kreatinin, dan lain-lain. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal ini terletak di kanan dan kiri tulang belakang di bawah hati dan limpa. Di bagian belakang, di bagian atas superior ginjal terdapat kelenjar adrenal atau juga disebut kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebra 12 hingga L3. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindung oleh kosta ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak atau lemak perirenal dan lemak pararenal yang membantu meredam goncangan. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis. Lapisan dalam yaitu medula atau substantia medullaris. Bagian paling luar dari ginjal disebut korteks. Bagian lebih dalam lagi disebut medula. Bagian paling dalam disebut pelvis. Pada bagian medula ginjal manusia dapat pula dilihat adanya piramida yang merupakan bukaan saluran pengumpul. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut atau terutama elektrolit dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Reabsorpsi dan pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran lawan arus dan kontrasport. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut urin. Darah dapat disaring melalui dinding epitelium tipis yang berpori dari glomerulus dan kapsula Bowman karena adanya tekanan dari darah yang mendorong plasma darah. Filtrat yang dihasilkan akan masuk ke dalam tubulus ginjal. Darah yang telah tersaring akan meninggalkan ginjal lewat arteri eferen. Tubulus ginjal merupakan lanjutan dari kapsula Bowman. Bagian yang mengalirkan filtrat glomerular dari kapsula Bowman disebut tubulus convolvulus proximal. Bagian selanjutnya adalah lengkung Henle yang bermuara pada tubulus konvolvulasi distal. Lengkung Henle diberi nama berdasar penemunya yaitu Friedrich Gustav Jakob Henle di awal tahun 1860-an. Lengkung Henle menjaga gradien osmotik dalam pertukaran lawan arus yang digunakan untuk filtrasi. Sel yang melapisi tubulus memiliki
banyak mitokondria yang menghasilkan ATP dan memungkinkan terjadinya transport aktif untuk menyerap kembali glukosa, asam amino, dan sebagai ion mineral. Sebagian besar air, 97,7% dalam filtrat masuk ke dalam tubuh tubulus konvolasi dan tubulus kolektivus melalui osmosis. Proses pembentukan urin. Sekitar 25% plasma kecuali protein dan sel darah disaring melalui membran glomerulus dan cairan yang terbentuk masuk ke tubus ginjal atau filtrasi. Dalam tubulus, zat yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali seperti air dan elektrolit, dan zat yang tidak diperlukan tidak direabsorpsi dan dikeluarkan bersama urin atau reabsorpsi. Mekanisme lain melalui proses sekresi yaitu zat yang berasal dari plasma yang disekresikan melalui epitel tubulus ke dalam lumen tubulus. Produksi urin sekitar 1-2 cc per kilogram berat badan atau sekresi. Cairan mengalir dari tubulus konvolasi distal ke dalam sistem pengumpul yang terdiri dari tubulus penghubung, tubulus kolektivus kortikal, tubulus kolektivus medularis. Tempat lengkung Henle bersinggungan dengan arteri aferen disebut aparatus juxtaglomerular, mengandung makula densa dan sel juxtaglomerular. Sel juxtaglomerular adalah tempat terjadinya sintesis dan sekresi renin. Cairan menjadi makin kental di sepanjang tubulus dan saluran untuk membentuk urin yang kemudian dibawa ke kandung kemih melewati ureter. Fungsi homeostasis ginjal. Ginjal mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Ginjal mempertahankan pH plasma darah pada kisaran 7,4 melalui pertukaran ion hidronium dan hidroksil. Akibatnya, urin yang menghasilkan dapat bersifat asam pada pH 5 atau alkalis pada pH 8. Kadar ion natrium dikendalikan melalui sebuah proses homeostasis yang melibatkan aldosteron untuk meningkatkan penyerapan ion natrium pada tubulus konvolasi. Fungsi lain ginjal adalah mengeluarkan hormon eritropoietik atau pengaturan pembentukan sel darah merah dan hormon renin atau pengaturan tekanan darah dan keseimbangan ion natrium dalam plasma darah. Selanjutnya ada ureter, terdiri dari dua pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat fibrosa. Yang kedua, lapisan tengah atau otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Selanjutnya ada vesika urinaria, sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Proses miksi distensi kandung kemih kurang lebih 250 cc. Refleks kontraksi dinding kandung kemih. Relaksasi sphincter internus, relaksasi sphincter externus, pengosongan kandung kemih. Kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter dihantaran melalui serabut saraf simpatis. Persarapan vesika urinaria diatur torakolumbal dan kranial dari sistem saraf otonom. Selanjutnya ada uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau sekresi dan sistem seksual. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembentukan vagina. Pembukaan vagina. Pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita, artinya wanita lebih berisiko terkena infeksi kandung kemih atau sistitis dan infeksi saluran kemih.
Uretra pada pria. Pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Pars prostatica terletak sebelum kelenjar prostat. Pars prostatica terletak di prostat, terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. Pars membranosa sekitar 1,5 cm di lateral, terdapat kelenjar bulbouretralis. Pars spongiasa atau cavernosa sekitar 15 cm